Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya terkait ada informasi penting ya bagi P2 P3. Di sini catat ya, P2 P3 observasi non sekolah induk 100% lolos ASN jika hal ini terjadi. Jadi bagi pelamar P2 ataupun P2 yang telah mengikuti observasi, meskipun di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada formasi, dan memang di sekolah induk Bapak Ibu itu ternyata tidak berlebih gurunya, masih ada peluang ya untuk 100% lolos ASN jika hal ini terjadi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru di channel ini. Jadi untuk P2 dan P3 itu berhak mengikuti observasi ya, baik sekolah induk maupun non sekolah induk, dan ada potensi 100% lolos ASN jika hal ini terjadi. Di sini kita coba kupas tuntas Bapak Ibu ya. Hal yang pertama itu terjadi yaitu formasi itu berpindah ke sekolah pemenang Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah formasi dipindahkan sekolah yang kekurangan guru. Dan yang ketiga, guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Nah, di sini kita ibaratkan sebuah perumpamaan di dalam instansi. Ini adalah salah satu contoh instansi ya. Kita ambil contoh saja yang mana di instansi ini setelah penempatan guru lulus PG atau V1 ternyata masih tersisa formasi sisa untuk guru kelas SD ya. Itu masih ada tersisa 10 formasi. Ini bisa diisi melalui jalur observasi dan pelamar umum ya. Karena kalau kita melihat mekanisme penyelesaian honorer di seleksi P3K guru tahun 2022, tentunya itu ada 3 jenis mekanisme Bapak Ibu ya untuk seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama itu adalah penyelesaian P1. Setelah P1 oke, maka akan lanjut ke seleksi observasi. Yang mana seleksi observasi ini itu pesertanya ada 2 kategori. Yang pertama THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah seleksi tes, ini untuk pelamar umum. Nah, bagi yang mengikuti mekanisme kedua atau seleksi kesesuaian atau dikenal dengan istilah seleksi verifikasi, Bapak Ibu perlu memahami secara seksama bahwa di seleksi observasi itu ada 2 kategori, ada P2 dan P3. Kalau ada yang bertanya mana lebih diutamakan P2 dengan P3, sama-sama diutamakan Bapak Ibu ya, tapi yang lebih diutamakan adalah yang pertama kali adalah P2. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi nantinya kenapa kami katakan sisa formasi? Karena itu adalah sisa formasi yang tidak mungkin lagi diisi oleh V1. Nah, di sini kalau kita kembali ke tabel, kita ibaratkan ini adalah instansi. Formasi sisa guru kelas SD itu 10 orang. Sedangkan di instansi ini ada 5 pelamar yang akan mengikuti observasi. Statusnya itu adalah ada yang P2, P3, P2 dan P3. P2 3 orang dan P2 2 orang. P2 3 orang dan P3 2 orang. Sedangkan sisa formasi ini 10. Kalau kondisinya seperti ini, maka potensi ke semua guru lulus PG itu, potensi ke semua P2 P3 itu bisa lulus semua 100% Bapak Ibu ya. Karena memang formasi lebih banyak daripada sisa formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar yang akan diobservasi. Nah, jadi nantinya tidak akan ada persaingan kalau posisinya seperti ini, karena memang formasi lebih banyak daripada jumlah guru lulus jumlah P2 dan P3. Tentunya setelah mengikuti seleksi observasi dan nilainya kelima guru ini oke, dalam hal ini bagus, maka nantinya penempatannya itu bisa saja induk dan non induk. Nah, jadi yang pertama kali ditempatkan itu adalah kelompok V2 Bapak Ibu ya. Yang 3 orang ini P2 itu akan mengisi formasi sepanjang seleksi observasinya itu menarik, bagus ya, dan benar semua, dalam artian hasil observasinya itu memuaskan. Nah, maka P2 ini akan mengisi formasi. Nah, maka akan tersisa 7 formasi lagi Bapak Ibu ya. Akan tersisa 7 formasi lagi. Nah, ke-7 formasi ini itu akan dilihat lagi masih ada ke P2. Ternyata sudah tidak ada V2. Maka akan lanjut ke P3. P3 ternyata tak ada 2 orang. Setelah dicek hasil observasinya,
ternyata memenuhi persyaratan, maka Ibu Rani dan Bu Tina akan lolos menjadi ASN mengisi formasi yang telah ditentukan. Maka formasinya itu berkurang menjadi 5. Ternyata masih ada sisa formasi 5 Bapak Ibu ya untuk guru kelas. Sedangkan pelamar P2, P3 sudah penempatan semua, P1 lebih-lebih. Maka yang sisa 5 formasi ini itu nantinya akan dibawa ke jalur pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Jadi akan dibawa ke pelamar umum ya. Jadi nantinya formasi sisa ini akan diperebutkan oleh pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ketika Bapak Ibu lolos seleksi observasi dan berpotensi mendapatkan penempatan, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Formasi berpindah ke sekolah pemenang. Yang kedua adalah formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Dan yang ketiga adalah guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal itu, Bapak Ibu bisa melihat sedikit di sini peta persaingan ya. Ini adalah peta atau kondisi formasi dalam instansi. Nah, kalau memang misalkan jumlah P2, P3 lebih banyak daripada jumlah formasi, maka dipastikan nantinya setelah observasi itu ada yang tidak lolos. Tapi kalau kondisinya seperti ini, jumlah formasi 9, kemudian jumlah P3 9, ternyata P2-nya 0, maka kesemuanya ini bisa lolos ya. Bisa lolos karena sama-sama 9 formasi dan 9 sisa P3. Nah, itulah nantinya yang akan mengisi formasi sepanjang telah mengikuti seleksi observasi dan hasil observasinya itu oke. Nah, kemudian khusus bagi P3 yang tidak mendapatkan penempatan meskipun tetap telah mengikuti seleksi observasi dan sebenarnya nilainya bagus, itu ada 4 kemungkinan besar Bapak Ibu ya menurut prediksi kami. Yang pertama itu P3 dengan nilai observasi bagus itu tidak lulus karena formasi diisi oleh V2. Yang kedua adalah sisa formasi diperebutkan di instansi sedikit ya. Oke. Kemudian nilai observasi tinggi tapi kalah usia dan masa kerja. Di sekolah induk kelebihan guru dan di instansi tidak ada sekolah kekurangan guru. Ini menjadi 4 penyebab utama sehingga ada P3 yang nilai observasinya bagus tetapi tetap tidak mendapatkan penempatan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kalau kita lihat ya di file resmi yang dibagikan oleh Kemendikbud, di sini untuk seleksi penilaian kesesuaian itu ada latar belakang ya yang dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian kompetensi itu 40% ya. Itu penilainya adalah kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian nilai kinerja 60%, pelamar akan dinilai nilai kerjanya di sekolah induknya. Adapun kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian ini Bapak Ibu ya. Nah untuk penilaian skor akhir itu nantinya tim penilai itu melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. Yang pertama itu adalah orientasi, komitmen, kerjasama ya. Kemudian hasil akhir tim penilai 1 kali persentase per persetujuan. Nantinya itu akan ada skor akhir. Nah, skor akhir inilah yang akan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira bagaimana cara melihatnya? Itu Bapak Ibu cek secara berkala akun SSCASN Bapak Ibu dan follow akun website resmi dari BKPSDM masing-masing. Biasanya juga diumumkan di situ. Oke. Nah, terkait hal ini ada informasi, ada kabar gembira Bapak Ibu ya, bahwa di sini dikatakan Presiden Jokowi merestui penyelesaian P3K guru. Bagaimana nasib honorer teknis administrasi? Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya baru-baru saja Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu merestui penyelesaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru pada tahun 2023. Kebijakan Presiden Jokowi ini disambut sukacita oleh guru honorer. Namun di sisi lain honorer teknis justru bersedih. Mereka bertanya-tanya kapan honorer teknis administrasi diberikan kebijakan khusus ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dari pernyataan Mendikbudristek, memang ya Bapak Jokowi itu sudah merestui penyelesaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru pada tahun 2023. Bapak Ibu bisa cek pidato resmi dari Mas Nadiem di video kami sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.